Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah pengantar manajemen. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun pesertanya, yang pertama ada saya, Rita Kusuma Ardi Asri. Yang kedua ada Muhammad Abid Humam Abian. Yang ketiga ada Sohihatul Latifah. Untuk tema yang kami bahas di sini yaitu adalah mengelola sumber daya manusia. Teori manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Yang kedua ada fungsi manajemen sumber daya manusia, ada fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Fungsi perencanaan ini meliputi penentuan program sumber daya manusia yang akan membantu pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Yang ketiga ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah mengusahakan agar karyawan mau bekerja secara efektif melalui perintah motivasi. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah fungsi yang mengadakan pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Fungsi operasional. Yang pertama ada pengadaan. Fungsi pengadaan meliputi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan orientasi karyawan. Perencanaan mutu dan jumlah karyawan. Sedangkan perekrutan, seleksi, dan penempatan berkaitan dengan penarikan, pemilihan, penyusunan, dan evaluasi formulir lamaran kerja, tes psikologi, dan wawancara. Pengembangan. Fungsi pengembangan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kegiatan ini menjadi semakin penting dengan berkembangnya dan semakin kompleksnya tugas-tugas manajer. Kompensasi. Fungsi kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian penghargaan yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Pemberian kompensasi merupakan tugas yang paling kompleks dan juga merupakan salah satu aspek yang paling berarti bagi karyawan maupun organisasi. Integrasi, fungsi integrasian karyawan ini meliputi usaha-usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu karyawan, organisasi, dan masyarakat. Usaha itu kita perlu memahami sikap dan perasaan karyawan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan tidak hanya mengenai usaha untuk mencegah kehilangan karyawan, tetapi dimaksud untuk memelihara sikap kerjasama dan kemampuan bekerja karyawan tersebut. Pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja yang terakhir adalah memutuskan hubungan kerja dan mengembalikannya kepada masyarakat. Proses pemutusan hubungan kerja yang utama adalah pensiun, pemberhentian, dan pemecatan. Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, mampu menemukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan yang mencakup A. Menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya manusia perusahaan. B. Berorientasi pencapaian tujuan perusahaan. C. Memotivasi kerja yang tinggi. D. Responsif terhadap penghargaan dari perusahaan. E. Berpandangan jauh ke depan. F. Bekerja secara terencana, terstruktur, dan sistematis. G. Bersedia bekerja keras. H. Percaya diri dan tinggi.
Selanjutnya ada manfaat penerapan manajemen sumber daya manusia. Pertama, organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kedua, dapat melakukan kegiatan organisasi, sosialisasi secara terarah. Yang ketiga, dapat melaksanakan pelatihan secara efisien dan efektif. Yang keempat, dapat melaksanakan penilaian karya secara efektif dan efisien. Yang terakhir, dapat melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karir sesuai kondisi dan kebutuhan. Tantangan terhadap manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada tantangan eksternal, kedua ada tantangan internal, yang ketiga ada keragaman tenaga kerja, yang keempat ada globalisasi, yang kelima ada peraturan pemerintah, yang keenam ada perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, dan yang terakhir ada kekurangan tenaga kerja yang terampil. Pendekatan MSDM. Pendekatan strategi. Manajemen sumber daya manusia harus memberikan kontribusi atau ikut serta dalam pendukung strategi organisasi. Apabila kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak mendukung pencapaian tujuan strategik perusahaan, maka sumber daya manusia tidak dapat digunakan secara efektif. Oleh sebab itu, fungsi sumber daya manusia dalam organisasi harus ikut serta dalam implementasi strategi perusahaan. Strategi sumber daya manusia terkait erat dengan strategi-strategi yang dijalankan perusahaan. Pendekatan ini harus diakui sebenarnya sangat diwarnai oleh framework. Pemikiran organisasi sejak Perang Dunia Kedua didasarkan pada konsep militer dalam skala luas di Amerika Serikat. Dalam konsep ini, kekuatan internal termasuk sumber daya manusia kompetisi-kompetisi tertentu diidentifikasi sebagai elemen yang menentukan keberhasilan persaingan jangka panjang. Pemikiran ini kemudian diintegrasikan ke dalam berbagai bisnis course, baik pada tingkat undergrad maupun postgrad di Amerika Serikat. Perhatian pada strategi ini menjadi salah satu faktor yang membedakan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Pendekatan manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab setiap manajer. Dengan demikian, pencarian, pengembangan, dan pemeliharaan kualitas sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab manajer Departemen Sumber Daya Manusia, melainkan juga tanggung jawab dari semua manajer lini. Dalam pendekatan ini, orientasi pemikiran manajemen modern seperti masalah deskripsi, jabatan, spesifikasi jabatan, perencanaan sumber daya manusia, proses seleksi, penempatan, evaluasi karyawan, sistem kompensasi, tidak melupakan prinsip-prinsip manajemen yang telah dikembangkan oleh Taylor, Fayol, Lillian Gilbert, dan sebagainya. Pendekatan sistem. Sumber daya manusia harus dievaluasi bagaimana kontribusinya terhadap produktivitas organisasi. Harus diakui bahwa manajemen sumber daya manusia dalam praktek di berbagai negara merupakan open system di mana suatu bagian mempunyai timbal balik dengan bagian lain dalam organisasi. Setiap bagian mempengaruhi bagian lain dan tidak lepas kaitannya dengan pengaruh lingkungan. Pendekatan proaktif. Manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kepentingan karyawan dan organisasi dengan cara mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dan peluang yang dapat diraih. Tantangan di era globalisasi saat ini berupa peningkatan kompetisi yang semakin ketat, menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan restrukturasi sebagai akibat kebutuhan efisiensi dan efektivitas organisasi, merger, dan sebagainya. Departemen Sumber Daya Manusia dalam kaitan ini harus proaktif menganalisis kemungkinan perubahan yang cepat faktor-faktor lingkungan eksternal, ekonomi, teknologi, politik, yang akan berdampak pada eksistensi perusahaan. Pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia dibangun atas dasar anggapan bahwa motivasi kerja dan kepuasan karyawan akan meningkat bila kebutuhan mereka diperhatikan. Dengan kata lain, kebutuhan organisasi harus seimbang dengan kebutuhan karyawan. Bila motivasi kerja meningkat, diharapkan terjadi peningkatan perform individual, sehingga produktivitas organisasi akan meningkat pula.
Pendekatan sumber daya manusia berorientasi pada bagaimana perusahaan mencapai sukses melalui pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya. Salah satu perusahaan yang progresif di Amerika Serikat, HFC, mendeklarasikan bahwa sumber daya manusia adalah kunci menuju sukses dengan meletakkan kepuasan karyawan sebagai perhatian utama. Pendekatan ini tidak lepas dari kontribusi gerakan hubungan antar manusia seperti yang telah disinggung di muka. Yang terakhir, ada problem sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat akan mengubah peta persaingan bisnis dalam industri. Perubahan ini seringkali tidak dapat direspon dengan cepat oleh organisasi karena berbagai sebab, di antaranya faktor kompetisi atau kemampuan, pengetahuan, dan keahlian sumber daya manusia yang ada. Selain itu, yang sering dihadapi oleh organisasi bisnis dalam mengembangkan dan implementasi strategi bisnis pada umumnya adalah tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan strategi bisnis dengan sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.